Aku dikit Siapa aja. dulu? Oh Aku ya. dikit. Oke ya, aku dikit. Nah, nanti 1 menit nanti bisa Bang Sidik atau Bang Dito ya, atau Bang Ya, Baal. dimulai dari sekarang. Oke, siap. Saya tetap fokus menanggapi. Saya tadi sempat dengar sedikit jawaban dari Pak Pendeta. Tidak bisa dimaknai kata hanya, terminologi hanya tidak bisa dimaknai dalam ruang lingkup itu saja. Nah, inilah kenapa tadi saya bilang orang Kristen selalu melakukan pemerkosan bahasa. Pasti itu. Kaidah-kaidah yang berlaku di dalam bahasa Indonesia itu dilanggar gitu loh. Padahal sudah jelas-jelas. Sebetulnya kita nggak perlu ayat lain, satu ayat saya sudah gugur itu sebagai suatu suatu statement gitu loh. Hanya diutus untuk bangsa Israel, hanya itu artinya saja, tidak ada yang lain. Ini simple. Tapi orang Kristen memaknainya begini, seperti yang Bapak bilang tadi. Oh, itu nggak bisa begini. Artinya, Bapak bilang nggak bisa. Artinya ada kesempatan untuk merubah makna itu, gitu loh. Udah lebih ya, lanjut. Gak apa-apa, habisin aja tanggung. Oh, ya udahlah. Oke, aku habisin ya. Jadi, kenapa selalu orang Kristen itu dilarikan kepada kaidah bahasa? Selalu nggak mau. Yes. Karena bertentangan dengan keimanan mereka. Dari kecil dididik pokoknya begini dan begitu. Ketika ditabrakkan dengan kaidah bahasa Indonesia, hancur 1000% hancur. Saya siap berdebat dengan pendeta sedunia dalam berita, baik itu dunia gaib maupun dunia nyata. Saya debat dengan bahasa Indonesia dengan kaidah yang benar. Lanjut. Oke, saya tanggapi ya. Ya, kalau saya waktunya. Oke. Baik. Teman-teman, kalau kalian percaya apa yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 15 tadi, kita pun percaya itu, ya. Awalnya memang untuk bangsa Israel, tapi Anda pun harus percaya dalam perkataan Yesus dalam Matius pasal 28. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus pun berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-10, kalau Anda pernah lihat Yohanes 10 ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain. Ini jawaban untuk siapa? Bu Unirifa ya. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi kalau tadi pertanyaan Unirifa dikatakan tentang bahwa dibicara hanya karena perumpamaan dan mereka tidak mengerti, mohon maaf saya harus katakan ya, mungkin kalian inilah yang tidak dimengerti, meskipun yang dimaksud yang tadi Unirifa katakan sudah diberikan perumpamaan pun hanya dalam bentuk perumpamaan aja, kalian tetap tidak akan mengerti gitu loh. Ya, kemudian tentang ada dua pribadi. Wah, kita bukan cuma dua pribadi, tiga pribadi. Tiga yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Karena satu hakikat, karena baik Yesus maupun Roh Kudus itu keluar dari Allah yang Esa, yaitu Yahweh, dari Elohim yang Esa. Gitu loh. Jadi kalau kita berbicara tentang teologi Kristen, tentang Yesus Kristus adalah Tuhan, ya tadi sudah saya kasih gambaran bahwa sama seperti gini, Raja Salman memberikan kuasa kepada anaknya, atau gini, saya pakai gambaran seperti ini. Walaupun ini tidak akan menjawab sepenuhnya ya, tidak akan sama. Ketika Yusuf anak ke-11 dari Yakub diberikan kuasa penuh atas Mesir kecuali takhta Firaun. Itu ada ayatnya dalam Perjanjian Lama, kecuali takhta Firaun. Tapi selebihnya itu diberikan kuasa sepenuhnya. Perbedaannya adalah Yusuf tidak lahir dari Firaun. Nah, tapi dalam hal dalam hal kepemimpinan, dalam hal itu gambarnya seperti itu yang tadi dalam 1 Korintus pasal 15. Segala sesuatu telah ditaklukkan kepada Yesus. Siapa Yesus? Yesus bukan lahir dari
tidak diciptakan kun fayakun seperti Adam yang lahir diciptakan dari debu tanah, atau kita yang lahir dari proses biologis. Bukan, dia memang keluar. Dia katakan, sebab aku ekserkomai, Yohanes 8 ayat 42, dan aku muncul dari Allah. Gitu loh. Ini bukan berarti bicara bahwa bilang ini ada Allah yang lain. Enggak, karena dia memang berasal dari Allah yang ada di dalam perjanjian lama itu, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim itu, ya. Hanya di dalam bentuk yang berbeda, dalam konteks yang berbeda. Kemudian Matius pasal 15 tadi saya ulangi lagi, teman-teman, kita melihat itu secara utuh, ya. Bahwa Yesus sedang menguji iman orang tersebut. Ini cocok. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Wanita Kanaan ini percaya kepadanya, dan dia menerima hasil dari kepercayaan itu, gitu loh. Nah, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, itu ada lebih lagi. Ternyata di dalam pelayanan ini, para rasul pun kaget bahwa ternyata pertobatan itu diberikan juga kepada bangsa-bangsa lain, gitu. Itu mereka kaget. Pak Pendeta mau diambil semua waktunya, Bu Darli nggak dikasih? Lama, masih banyak. Kami 8 menit ya. Aku udah kutengok itu. Masih lama kami 4 menit lagi. Aku nanti setengah menit aja Pak Pendeta. Silakan. Ya, oke, silakan. Silakan Pak Pendeta lagi. Terusin. Oh ya, Kisah Rasul pasal 10 ayat 45, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, ya. Rasul-rasul, Kisah Rasul pasal 11 ayat 1, rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Kisah Rasul pasal 11 18, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Dan masih banyak lagi fakta-fakta di lapangan. Sesuai dengan Yesus katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi jangan hanya berpatokan kepada satu ayat saja, lalu kita kemudian menyimpulkan. Kita orang Kristen tidak menolak bahwa awalnya Mesias turun memang untuk bangsa Israel, tetapi penolakan bangsa Israel terhadap kemesiasan Yesus telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain untuk bisa memperoleh jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus Kristus, untuk bisa berkenan di hadapan Bapa di surga dan mewarisi kerajaan surga. Begitu teman-teman. Silakan, saya serahkan. Aku ya. Ini masih di dalam konteks Allah tidak berubah, ya kan? Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 28, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia itu maksudnya Yesus, barulah, ini kata Yesus ini ya, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Ah, itu dia. Jadi aku Yesus tetap dia juga. Oke? Itu satu ayatnya. Sekarang kita kembali kepada Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap dia. Aku tetap dia, kata Elohim. Nah, sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan penyelamatan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah dia, akulah Allah. Ayat ke-13 juga seterusnya, aku tetap dia. Maksudnya aku tetap dia, aku Elohim tetap dia juga, Yesus itu. Gitu ya, maksudnya itu. Dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapa yang dapat mencegahnya? Ayat terakhir, ayat 14. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku menyuruh orang. Belum 4 menit loh, tak kami 8 tadi kalian 8 menit. Tunggu dulu. 1 menit lagi, 1 menit lagi.
1 menit lagi. Nah, Allah di zaman perjanjian lama dengan perjanjian baru sama. Aku tetap dia juga. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi kami tetap tidak berubah menuhankan, dan Allah kami tetap satu. Tidak 4, tidak 5 seperti yang kalian bilang. Kami tetap mengandalkan Trinitas. Yesus itu di bagian mana? Yesus itu adalah firman Yahweh yang telah menjadi manusia, turun ke bumi untuk misi penyelamatan. Makanya di bidang Yesus, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, meninggikan Yesus, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Itulah tandanya dia itu Tuhan Maha Kuasa. Berani dia mengatakan, aku adalah dia, katanya. Coba teruskan. Teman, Haris. saya mau minta izin dulu karena Ya. ini saya sudah diproses, istri saya sudah terlanjur di sini. Oke. Besok pagi subuh kita masih ada pekerjaan. Oke. Ya, terima kasih banyak sudah memberikan ruang buat kita berbicara di sini. Mohon maaf kalau ada Sama-sama kata-kata Pak yang salah. Yohanes. Sama-sama Kita Pak. diskusi Pak Yohanes. Aman, Iya, aman. iya. Baik. Ya. Perbedaan pendapat itu biasa. Perbedaan pendapatan juga udah biasa. Coba di follow Pak Yohanes. Kita di follow di sini. Aku udah follow Pak Yohanes ya. Iya Pak Po. Ya Yohanes enak orangnya. Sama kamu Bu Darni. Kalau bukan Iya. nggak enak orangnya. Iya. Judes. Aku pun udah Itu udah jam 1 lewat, mau bobo. atas saran dari saudara Bang Ardiansyah, saya follow Pak Yohanes. Berdoa semoga Yesus Kristus Tuhanku melalui Roh Kudus-Nya memberikan Iya. karunia kepada teman-teman semua sini untuk bisa melihat Iya. kebenaran di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Oke, Amin. gimana Amin. Bu Darni mau di TikTokan aja gantian ya? Lanjutnya sebelum nunggu teman Kristen yang lain. Ya, selamat malam semua. Ya, malam. Kita tanggapi dulu lah. Ya, silakan Pak. Tuh kan, bener kan pembahasan kita udah jelas-jelas suruh percaya kalau Yesus itu manusia. Barusan Yesus Tuhannya katanya. Ya inilah. Iya. Lah inilah antikristus. Oh iya, siap. Udah jelas-jelas apa kata di Yesus itu manusia. Malah dibilang Yesus Tuhan lagi. Gimana sih? Nah, sedikit dulu Iya. ya. Oh iya ya, tadi Uni duluan, sorry. Silakan Uni. Uni udah tidur jam segini. Nggak bu. Udah aja sama Aku pun udah ngantuk loh. Kang gitu. Udah ini kadang-kadang Ini suka gitu. waktu Islam masih 8 menit nih. Silakan Setengah jam lagi ya. Setengah Iya. jam lagi ya. Ya. Oke, setengah jam lagi. Oke, baik. Nanti Baik. Bang Fidik boleh. Baik, mengenai masalah Budarni tadi ya, pembahasan tentang Yesaya dan lain sebagainya berkaitan dengan Tuhan itu jelas. Tuhan itu ya itulah yang Esa gitu. Nah, kembali kepada pembahasan tentang Matius 28:19. Di sini sebenarnya kawan-kawan Kristen itu ketika menjelaskan ini mohon maaf tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Mari kita kupas satu persatu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Yesus. Kalau menjadi murid Yesus, maka Yesus adalah guru. Kan gitu. Karena Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti Yesus statusnya sebagai guru. Kalau Yesus sebagai guru, maka murid harus ikut kepada guru. Ketika guru disunat, ya murid juga harus disunat. Jangan mengikuti peribahasa. Guru kencing bersunat, murid kencing berkulup. Ini nggak nyambung. Kalau memang Kencing ada, Ada aja, Ustaz. katanya kan murid berdiri. Kalau jadi Gua balik-balik muridnya juga. gitu. Ayo. Nah, itu pertama. Kedua, seluruh bangsa di situ siapa? Ya bangsa Israel. Tadi juga mengutip Yohanes 10:16 bahwa ada domba lain di luar kandang ini. Ya betul, domba itu adalah Bani Israel. Di dalam kitabnya kawan-kawan berkaitan dengan domba sudah dibahas. Tentang domba yang dicerai-beraikan. Siapa dia? Dari Bani Israel. Dibahas di dalam Yeremia. Yeremia 23 nomor 2, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku, kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Di situ sudah dikatakan sudah bercerai-berai, makanya di luar Bani Israel, tapi orang-orang Bani Israel
yang sudah keluar dari Israel gitu loh. Sudah tercerai-berai. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan. Ada bangsa Israel, Bani Yakub, yang sudah bercerai-berai keluar dari Bani Israel. Makanya dia katakan, ada dombaku di luar kandang ini. Nah, jadi maksudnya kembali kepada Bani Israel. Satu lagi, seluruh bangsa itu merujuk kepada Bani Israel. Hakim-Hakim 20 nomor 26. Bunyi ayatnya, kemudian beginilah semua, kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu. Jadi dikatakan seluruh bangsa itu merujuk kepada Bani Israel. Jadi ketika mengatakan tentang seluruh bangsa atau dan lain sebagainya, tidak keluar dari pernyataan Yesus, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Seluruh Bani Israel dikatakan seluruh bangsa, maksudnya apa? Bani Israel kembali. Itu poinnya, Bu Darni, jangan disalah pelintirkan. Aku ya. Belum aku sama nih. Sabar Bu. Bu, 8 menit. Lama kali 8 menit. Aku sendiri. Ya, Bang Ali ya. Bang Ali, kasih Bang Sidik dulu sebentar. Silakan Bang Ali. Saya jam sedikit ya. Ya. Oke, begini. Untuk merujuk kepada Yesus utusan. Bang Sidik, suara mohon maaf. Ya, gimana? Suara. Ya, silakan. Cek, udah ya. Ya, siap. Oke, untuk ketuhanan Yesus mungkin kita lewati dulu. Tapi untuk Yesus itu yang diutus kepada bangsa Israel ya. Jadi di sini Bible menyebutkan bahwa kelak pengikut Yesus ini yang masuk surga hanya 144.000 orang. Dan itu pun hanya dari kalangan 12 suku bangsa Israel saja. Artinya selain atas bangsa Israel, Yesus tidak akan bersedia mempertanggungjawabkan hasil akhir dari tugas-tugas kerasulannya kepada Tuhan. Demikian menurut Bible. Nah, merujuk angka 144.000 ini timbullah sebuah pertanyaan sangat serius di benak kita nih. Bagaimana dengan nasib Kristen ya, bukan bangsa Israel yang jumlahnya sedemikian banyak di muka bumi? Akankah mereka masuk surga seperti apa yang mereka yakini selama ini? Nah, menurut Bible yang setidaknya mereka baca sekali dalam seminggu, maaf ya, saat dibawa ke gereja itu ternyata tidak satupun data yang menyebutkan adanya pintu surga bagi mereka. Sebab 12 pintu surga yang dikisahkan di dalam Bible hanya diperuntukkan bagi 12 suku bangsa Israel. Bahkan di pintu-pintu itu telah tertulis dengan jelas nama-nama mereka. Lantas bagaimana nasib pengikut Yesus yang bukan bangsa Israel? Kan gitu. Kita lihat kalau di dalam Al-Quran, seorang utusan yang diutus kepada bangsa Israel di dalam Quran surat As-Saff ayat 6, Al-Quran mengisahkan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dalam konteks ini pernah berkata kepada kaumnya, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira. Nah, seruan dari utusan ini sangat tegas menjelaskan bahwa ia hanya diutus Allah hanya untuk bangsa Israel saja. Beliau tidak pernah menyeru hai manusia, yang boleh diartikan sebagai seruan kepada seluruh umat manusia. Dan kisah di dalam Al-Quran ini dibuktikan oleh fakta sejarah bahwa selama masa kerasulan pengikutnya hanya dari bangsa Israel saja. Tak satupun pengikut beliau yang berasal dari bangsa di luar bangsa Israel. Ajaibnya lagi sini, tidak hanya sejarah yang mendukung kisah dalam Al-Quran tersebut, tetapi banyak sekali data-data di dalam Bible sendiri yang menguatkan. Yang pertama, coba kita perhatikan Matius 15 nomor 4. Itu Ibu Dani udah tahu ya, aku diutusannya kepada domba ya yang hilang daripada umat Israel. Tidak hanya itu, Bible mengisahkan bahwa Yesus menolak mendoakan orang-orang di luar bangsa Israel. Seperti diantaranya Yohanes 17 nomor 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Yang dimaksud dengan mereka pada ayat ini tentunya cukup jelas, yaitu bangsa Israel. Sementara yang dimaksud dengan dunia tentu saja adalah bangsa-bangsa lain yang bukan bangsa Israel. Bukan ya. Sebab sebagaimana disebutkan di dalam Matius 15:24 tadi, tidaklah dia diutus oleh Tuhan kecuali hanya untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat dari kalangan bangsa Israel. Nubuat untuk bangsa Israel sebelum Yesus dilahirkan oleh Maria
Maryam, telah ada nubuat yang menyebutkan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak akan menyelamatkan umatnya, yaitu bangsa Israel. Nubuat ini dapat kita lihat di dalam Matius 15:4. Matius 15:4. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kita lihat di sini kalau kita masuk di dalam Al-Qur'an, Quran surat 7 ayat 160, Al-Quran menyebutkan bahwa bangsa Israel terdiri dari 12 suku dan mereka kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar. Nah, di dalam Bible Kejadian 49 nomor 28 ini bunyinya. Dalam Alkitab juga disebutkan bahwa bangsa Israel terdiri dari 12 suku. Itulah semuanya suku Israel. 12 jumlahnya kan 12 suku bangsa Israel. Nah, Bible pun menyebutkan bahwa Yesus mengangkat 12 orang murid yang dipilihnya dari 12 suku bangsa Israel guna membantunya menyebarkan ajaran tauhid yang diamanatkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi di tengah-tengah 12 suku bangsa Israel itu sendiri. Inilah nama ke-12 murid-murid, ya kan? Di sini Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Zebedeus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Zebedeus, dan seterusnya. Matius 10 nomor 2 dan 4. Nah, masih di dalam Bible kita juga mengetahui bahwa sesungguhnya Yesus dan murid-muridnya hanya berdakwah di tengah 12 suku bangsa Israel. Yesus nyata melarang muridnya untuk berdakwah kepada bangsa-bangsa selain bangsa Israel. Nah, itu kita dapat di dalam Matius 10:5 dan 6. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Itu aja dulu. Mungkin bisa. Pasti waktunya habis. Ini mau TikTokan aja gantian apa gimana? Tunggulah, udahlah Kan ada habis teman lah. Kristen juga sini, Bang Jamal. Dua lah dulu Islam, nanti lagi ganti-gantian Ya, kalian. oke. Aku kan Silakan. hanya sendiri. Nah, mulai. Yesus bukan untuk seluruh alam. Yesus hanya untuk Bani Israel. Itu kalian bilang kan? Itu kan kalian yang bilang. Sekarang mari kita ke ayat. Ada dalilnya, bukan hoax. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Apa ke ujung bumi hanya Bani Israel? Itu satu. Sekarang Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani di luar Yahudi juga ya. Tadi di orang Yahudi, sekarang di luar Yahudi orang Yunani. Oke? Berarti bukan hanya orang Yahudi. Sekarang data ketiga. Matius 28, tadi udah kita baca. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa. Berarti bangsa-bangsa di dunia ini. Maka disuruh diperintahkan. Makanya sampai ke bangsa-bangsa. Masuk ke Amerika lah, ke Malaysia, ke Medan lah, ke Indonesia lah, dan segala bangsa. Itulah maksudnya. Ya, 3. Sekarang Mazmur 114 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Nah, Tuhan kita itu diberikan kepada anak-anak manusia. Siapa ini anak-anak manusia ini? Yang menuruti hukum-hukumnya. Udah, sekarang ya itu udah berapa tadi? Tadi udah 4 ya. Sekarang 5. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Dunia. Bukan dibilangnya, pergilah ke Bani Israel. Oh tidak. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 6 macam. Pertama tadi ke ujung bumi, baru yang kedua di luar orang Yahudi, orang Yunani, yang ketiga kepada siapa tadi? Kepada bangsa-bangsa, yang keempat kepada anak-anak manusia, yang kelima ke seluruh dunia, yang keenam segala makhluk. Lengkap, jelas, ada datanya, tidak congor, tidak hoax, oke?
Kalau ada data, berarti jangan kalian bantah. Karena kalian juga dikatakan, hai Muhammad, jika engkau ragu, bertanyalah kepada yang membaca kitab terdahulu, yaitu pengikut Isa Al-Masih, pengikut Yesus Kristus, iya kan? Nah, itu saja dari saya. Simple tetapi padat. Saya tajam silet. Oh. Madohe mau nambahin Madohe. Oh, Madohe, selamat malam. Betul yang kata Ibu Darni itu. Makanya kalian yang Muslim cepat-cepat baptis sebelum menyesal. Mantap bos. Ya, Bang Andi, Bang Andi dulu. Siapa? Kalian TikTokan aja gantian ya, silakan. Bu, Iya. aku mau ngasih kesempatan waktuku buat Kang Dito dulu. Kang Dito, Oh monitor iya, Bang Dito, boleh. Monitor Bang Dito. Masuk. Dari tadi Oke. nunggu giliran ini. Lanjut Kang Dito, lanjut Kang. Kang Dito aja dulu. Aku digantiin Kang Dito dulu ya, lanjut. Oke, siap. Terima kasih, Bangku. Bu Darni tadi di awal waktu masih ada Pak Pendeta Johannes mengatakan bahwa akulah dia tadi di perjanjian lama ya. Yesaya 43 ayat 11. 10, 11, 12, 13, 14. 14. Iya Oke, Pak. Iya. kita coba kutip di bahasa aslinya ya, bahasa Ibrani. Enochi Adonai, wen mibal adai Moshiach, bukan Mesiah. Ya. Akulah Hashem, katanya Bang Billy Yahudi ya. Tidak ada juru selamat Moshiach itu selain daripadaku. Itu Bu Darni. Kemudian di 15-nya, jangan sampai 14 dong. 15 itu juga mengatakan bahwa Ani Adonai Kidosem bare Yisrael Malachem. Sorry. Nah ini juga harus dibaca, jangan sampai di 14-nya, bahwa ini bukan untuk Yesus. Bukan tentang ketuhanan Yesus perjanjian lama itu. Tetapi orang Yahudi mengatakan, ya melalui Bang Billy ya tentunya di Indonesia, itu akulah Hashem yang maha kudus pencipta Israel, rajamu. Ini sama tauhidnya. Kalau memang orang Yahudi yang berkeyakinan bahwa Hashem itu, kalau disebutnya Yahwihala di Lai, ini satu Tuhan. Nah rujukannya di sini Bu Darni. Kalaulah memang pernyataan Mesiah dengan Masyiah ya, Mesiah dengan Masyiah, ini juru selamat. Tetapi Mesiah ini yang dinantikan. Ini salah tafsir, entah memang cocok loginya teman-teman Kristen itu, Mesiah itu sama dengan Masyiah, sama dengan Ehad. Ehadnya orang Yahudi itu tunggal, satu. Tapi Ehad yang ditafsirkan Tritunggal itu jamak. Padahal di rujukan ayat lain itu dikatakan tentang bapaknya para nabi yang kita imani juga. Af-ehad hu Avraham. Bapak yang satu ialah Avraham atau Ibrahim. Sampai sekarang Bani Israel. Itu. Jadi dua kata ini yang menjadi gampang disalah artikan ya dari teman-teman Kristen. Dalilnya di mana? Kalau memang Yesus itu hanya Mesias, bukan Masyiah, juru selamat, hanya Mesiah yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi. Markus 14 ayat 62. Akulah dia dan akulah dia ini yang dimaksud dengan Mesias ya. 61-nya bisa dibaca siapakah engkau gitu. Yesus menjawab, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Yohanes pasal 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata padamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Mesias ya, kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes pasal 8 ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Yesus mengaku bahwa dirinya manusia. Dan aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berkata tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Yohanes 13 ayat 19. Aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia, Sang Mesias, orang yang dinantikan oleh bangsa Yahudi,
oleh orang Israel bukan Mesyah juru selamat, yaitu Hashem. Bisa diundang ke sini Billy Yahudi. Selamat datang di kebenaran, Bu Darni. Ya, terima Jadi kasih. jangan mengaku lagi akulah dia yang ada di perjanjian lama. Itu menggambarkan ketuhanan Yesus. Tapi perjanjian baru mengatakan bahwa Yesus Udah. Kristus itu Ya. adalah Mesias atau Al-Masih. Sekian, lanjut. Udah, aku ya. Udahlah, kami dua lah dulu. Sekarang kita Mesias. Udah. Nah, kita baca Yohanes 20 ayat 31. Mesias tadi artinya sang juru selamat, wakil Tuhan. Nah, itu ya kan, sang juru selamat. Nah, itu utusan Elohim. Diutuslah firman yang telah menjadi manusia untuk misi penyelamatan dunia. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Orang Yahudi menunggu Mesias, tapi mereka tidak tahu siapa Mesiasnya. Kalau mereka mengatakan Daud yang turun atau Musa yang turun, aduh aku berani taruhan, berani leherku ini dipenggal kepalanya. Jangan Bukan taruhan Musa lu. yang turun. Saya Tunggu kemarin dulu. belum bayar utang udah Tunggu, ini karena semangatku ini karena semangatku. Orang Yahudi mengatakan, si Billy mengatakan mereka menunggu sang Mesias, yaitu kalau enggak Daud, Musa. Saya berani leher saya dipenggal, bukan Musa yang turun, bukan Daud yang turun, tetapi Yesus Kristus sang juru selamat itu. Dan ada ayatnya, dia akan turun di awan-awan bersama para malaikatnya. Para malaikatnya itu bukan 2 biji, berlaksa-laksa. Yesus akan datang bersama para malaikatnya di awan. Dia akan membalas setiap perbuatan orang. Dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Itulah Mesias. Mesias berarti yang diurapi. Sebutan Mesias berakal dari pengertian Yahudi mengenai seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Di dalam bahasa Yunani, kata Mesias diterjemahkan Kritos atau Kristus, yang menjadi salah satu gelar Yesus. Nah, aduh, merinding aku. Terpujilah Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan. Yohanes sudah mengatakan, Rasul Yesus mengatakan, Rasul Isa Al-Masih mengatakan di Quran surat Yasin 36 ayat 13 dan 14 bahwa ada 3 Rasul Isa Al-Masih, yaitu Yohanes, Petrus, dan Paulus. Dikatakan Yohanes di sini akan datang Mesias. Itulah siapa? Yesus. Nah, sekarang mana lagi yang ditulis Mesias? Matius 2 ayat 4. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias yang akan lahir itu? Katanya. Di mana Mesias yang akan lahir itu? Nah, Yesus semasa mau lahir aja, orang Yahudi sudah mencari-cari di mana akan lahir Mesias itu. Udah? Sekarang kita baca lagi di Lukas 4 ayat 41. Ya. Lukas 4 ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Bayangkan itu. Setan aja takut sama Yesus. Mereka mengetahui bahwa dia adalah Mesias. Makanya kan setan pada saat itu takut. Oh Tuhanku, anak Allah, janganlah kau bunuh, janganlah kau ambil aku sekarang. Tetapi buanglah aku ke babi-babi itu. Buanglah kami ke babi-babi itu. Makanya waktu kerasukan itu, Yesus membuang setan-setan itu ke babi-babi itu. Lalu babi-babi itu pun masuk ke dalam jurang. Makanya orang Yahudi dulu benci pada Yesus. Karena tekor orang itu, babinya banyak yang hancur ke danau itu. Oke, itulah siapa sebenarnya Mesias itu. Ke Kisah 18 ayat 5. Kisah para satu ayat lagi ya. Kisah para Rasul 18 ayat 5. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Berapa ini saksi bahwasanya Yesus Mesias? Di sini ada Silas dan Timotius dari Makedonia. Paulus, itu saksinya bahwasanya Yesus adalah Mesias. Tadi Lukas, tadi Matius, tadi siapa lagi? Oh, Yohanes.
Ada saksinya, bukan hoax. Tetapi kalau si Billy hoax, mereka belum tahu siapa Mesiasnya yang akan datang. Itu Jadi dia. pilihnya nggak kamu pilih nih. Oke, udahlah. Besok lah itu, besok. Besok Iya, lah. iya. Oke, lanjut yang Silakan. Islam. Siapa duluan? Izin ya, Ustadz Alif sedikit saja. Nanti bisa dilanjutkan Bang Bala atau Ustadz Alif atau Bang Ardi. Saya cuma ambil sedikit saja poinnya. Saya lanjutkan tadi ya. Bahkan disebutkan juga di dalam Bible, Bu Dari, ingat baik-baik. Ada nubuat yang mengindikasikan bahwa kelak setelah hari kiamat atau pada hari penghakiman, kedua belas murid Yesus itu akan ikut bersamanya untuk menghakimi kedua belas suku bangsa Israel. Perhatikan baik-baik. Matius 19:28. Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Ini datamu. Anda makan data ini dan Anda telan mentah-mentah ini. Sampai di sini semakin bertambah jelas bagi kita bahwa tidak diragukan lagi bahwa pada hari pembalasan nanti niscaya Yesus akan kembali ke tengah-tengah umat manusia sebagai seorang hakim yang adil. Kendati demikian, jangan buru-buru, Bu, bersukacita dulu, seperti apa yang disebutkan oleh Bible sendiri. Kedatangan beliau kali ini bukan untuk menghakimi seluruh umat manusia, melainkan hanya 12 suku bangsa Israel. Itu sesuai datamu, ya. Yesus tidak akan bertanggung jawab atas bangsa-bangsa di luar bangsa Israel, sebagaimana sudah disyaratkan olehnya jauh hari semasa hidupnya dulu. Untuk mendoakan mereka saja beliau tegas-tegas mengatakan bahwa tidak kepada bapaknya. Baca Yohanes 17 nomor 9. Ingat, saya ulangi lagi data ini. Yohanes 17 nomor 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepada aku, sebab aku adalah milikmu. Ingat baik-baik, Bu. Jangan dulu bahas tentang Yesus, tentang ketuhanan Yesus. Yohanes 12:17 itu sudah mental. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus anak manusia yang bertuhan. Di mana dia anak manusia yang bertuhan? Markus 14 nomor 62. Akulah dia. Siapa engkau dia? Akulah anak manusia. Siapa engkau? Akulah yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Bukanlah dia Tuhan. Bukan dia yang maha kuasa. Itu udah jelas ya. Jadi jangan terlalu berapi-api gitu loh. Silakan teman-teman lain. Saya lagi lah. Masa Islam terus. Silakan Bang Bal, ambil waktu saya. Saya kan Sedikit. Jelas saja kita jangan lari ke Tuhan dulu ya. Saya sepakat dengan Bang Sidik itu, karena memang dari apa dikatakan bahwa di Alkitab dikatakan bahwa dilihat bilangan 23 ayat 19, Samuel 15:9, Mazmur 102, di Maleki, di Roma dan lain-lain mengatakan bahwa Tuhan itu tidak berubah. Tadi kan Bu Dani mengatakan Tuhan itu tidak berubah. Jelas ya bahwa Yesus Tambahin lagi Bang, Ibrani 13:8. Ya, lanjut. Di bilangan 23:19, Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia, jelas di Samuel 15 ayat 29, dan kekuatan Israel tidak akan berdusta dan tidak akan bertobat sebab dia bukan manusia sehingga dia harus bertobat. Di Maleki 3 ayat 6, sebab akulah Tuhan, aku tidak berubah dan oleh karena itu kamu anak Yakub tidak termakan. Nah, Tuhan ini jelas tidak seperti manusia yang menjadi hamba. Itulah pesan utama yang disampaikan oleh ajaran-ajaran para nabi dulu ya. Jadi kita bisa mencoba bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Karena apa? Pertama, sifat-sifat, jangankan sifat Tuhan Yesus adalah Tuhan, sifat Tuhan pun dia tidak punya. Karena apa? Dia tidak punya kuasa. Dia tidak punya kekuatan. Kalau kita melihat di Yohanes 8 ayat 8, Yohanes 5 ayat 30, Ibrani 5 ayat 7, bagaimana Yesus minta diselamatkan dari kematian, dia berdoa, dia menangis, meratap, bagaimana punya sifat ketuhanan. Jangankan jadi Tuhan, sifat ketuhanan pun dia tidak punya. Jadi seperti itu aja dari saya. Lanjut, Bang. Ya, siapa lagi? Saya Bang. Ya, Saya belum dapat waktu. Jangan pakai perjanjian lama kalau mau sangkal Yesus itu, karena dia omong waktu Yesus belum datang, gitu loh Bang Baal.
Terus mengenai Tuhan Yesus itu udah jelas siapa yang tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dia itu antikris. Jangan dibolak-balik orang Kristen jadi antikris. Gitu loh. Kalian yang tidak mengakui Tuhan Yesus yang antikris. Gitu. Itulah Tuhan Yesus datang. Kenapa jadi sedih gitu? Aduh. Oke, lanjut. Silakan. Udah? Secara Udah, tidak menurut saya. langsung, Udah. ini lagi Ya apa? waktu di dunia ini semua tersentral sama Tuhan Yesus. Sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Secara tidak langsung kalian mengakui itu. Kalau dia bukan Tuhan, dia tidak mungkin menguasai waktu, ruang, dan waktu. Cuman Tuhan, itu buktinya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Menguasai ruang dan waktu. Tidak terbatas ruang dan waktu. Itu aja sih. Terserah kalian, yang penting kita udah kasih tahu. Kalau tidak percaya Tuhan Yesus, mampus nanti kalian. Siapa yang gemes silakan. Udah nilai. Aku lagi? Udah aku bilang, saya berani taruhan leher saya ini dipenggal. Orang Yahudi menunggu Mesias, kan gitu. Mereka menunggu Mesias, tapi mereka mereka menolak Yesus adalah Mesias. Sementara mereka menunggu kedatangan Musa ataupun Daud, antara dua itu, ya kan? Saya bilang penggal kepalaku ini kalau mereka berdua itu salah satu datang. Tetapi saya sudah bilang tadi, Yesuslah Mesias itu. Nah, sekarang kembali kepada yang tadi. Bukan Yesus yang maha kuasa. Kalau Yesus tidak maha kuasa, tidak mungkin seluruh manusia menghadap ke tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10, pakai dalil, bukan pakai congor. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tak ada dibilang kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Musa, Abraham, Muhammad, dan lain-lain, seluruh para nabi. Tidak ada tertulis. Hanya ditulis dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Cari seluruh kitab suci yang ada di muka bumi ini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan juga dikatakan di dalam Mazmur 7 ayat 9. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan. Apakah aku benar dan apakah aku tulus dan ikhlas? Sesuai dengan Matius 25 ayat 31 dan 32. Yesus akan datang ke dunia untuk membalas setiap perbuatan orang. Yesus akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Udah? Di dalam Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia. Ke dunia. Bukan dibilangnya aku akan datang ke Bani Israel. Oh tidak. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Hati-hati kalian. Hati-hati mulai dari sekarang. Dia yang datang, bukan para nabi yang lain, bukan Allah-Allah yang lain, tetapi Yesus yang akan datang untuk menghakimi dunia. Ada ayatnya. Dan semua manusia harus dihadapkan ke tahta pengadilan siapa? Ke pengadilan Yesus. Jadi ini bukan congor. Ada ayatnya, bos. Kalau enggak mungkin awak berani mengimani itu. Ada ayatnya dan tertulis semua. Ada lagi di sini katakan, hanya Tuhanlah hakim. Enggak mungkin ada dua hakim. Enggak mungkin Yesus hakim. Enggak ada lagi hakim yang lain. Hanya satu hakim. Itulah penguasa itu. Gitu dia saya. Silakan yang lain. Udah silakan Islam. Siapa dulu? Saya sebentar aja. Saya gemes sekali sama Bu Darni. Begini ya Pak Ketum. Kan tadi aku bilang siapa yang gemes ini? Iya. Coba Bu Darni. Saya mau tanya sama Bu Darni. Kata-kata Yesus di dalam 1 Korintus itu, itu hanya ada 2 ayat. Kira-kira Yesus sendiri yang nampak kemudian ngomong atau karangan Paulus? Loh, tahu nggak ayatnya di mana? Paulus itu Pak. Tahu nggak kata-kata Yesus di 1 Korintus itu? Hanya ada 2 tulisan merah. Bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Paulus dan minta dicatat itu.
Ayo, Sudah? kalau bawa Udah. ke Korintus, Boleh itu ku jawab? dulu. Coba. Aku jawab. Sekarang Iya, aku boleh. mau tanya. Paulus itu bagi kami adalah Rasul Yesus. Rasul Isa Al-Masih. Di dalam buku kalian pun ada ayatnya. Quran surat Surat Yasin. Quran surat Yasin 36 Oh, ayat udah 13 percaya dan 14. sini, udah Ah, nih. tunggu dulu. Ada 3 Rasul Yesus Kristus. Ada 3 Rasul Isa Al-Masih, yaitu Yohanes, Petrus, dan Paulus bahasa Arabnya, Paulus bahasa apanya, Alkitabnya. Udah, di sana pun ada ditulis, di tafsir juga ada rupanya, udah kubaca itu, diterangkan oleh teman-teman. Ada tafsir yang mengatakan Paulus, Petrus, dan Yohanes. Ada tafsirnya. Makanya kalian harus bertobat. Makanya kalian tunggu dulu, jangan potong dulu. Makanya kalian juga sayang harus bertobat. Yang akan menghakimi nanti adalah Yesus. Dikatakan tadi kan bukan hanya Yesus, ke-12 suku Israel. Iya dong, dia nanti apanya? Wakil-wakilnya itu. Tapi bosnya, rajanya itu, sang juru selamat itu, sang pemberi hukum itu, sang pengadilan itu, yang mengadili itulah nanti bosnya. Memang ke-12 suku Israel ikut disertakan. Yang apa? Yang memang sudah terselamatkan. Tetapi Yesuslah pemimpinnya. Karena dia kan sang juru selamat dan Tuhan. Nah, dan tadi sudah saya katakan di dalam 2 Korintus ini, itu kan Paulus yang mencatat. Ya, Paulus, kami umat Kristen sudah mengimani bahwasanya dia adalah Rasul Yesus Kristus. No comment. Kalau sudah dia rasulnya, kami harus mengimani itu dan mendengarkannya dan menurutinya dan mengajarkannya kepada keturunan kami. Ah, gitu dia tay. Silakan dulu yang lain. Host, kira-kira pertanyaan saya tadi dijawab nggak, Host? Kenapa ada tulisan merah di 1 Dijawablah. Korintus? Yang mana jawabannya? Kan di Al-Quran aja disebut nama Paulus. Kau aneh-aneh aja. Pertanyaan saya. Kalau abang percaya sama Al-Quran, berarti abang udah percaya Islam. Klarifikasi dulu. Al-Quran Iya, silakan. tidak menyebut. Ingat, Al-Quran tidak menyebut. Ya, klarifikasi dulu ini. Ya. Tidak menyebut nama Paulus. Benar tuh kata Pak Ketum saya. Pertanyaan saya, Bu Darni, di 1 Korintus, kalau mau tahu ayatnya tak sebutin. 1 Korintus pasal 11, ayat 24-25. Kenapa ada tulisan tinta merah? Silakan dijawab. Bertemu langsung loh Paulus sama Tuhan Yesus pas berjalan ke Damsyik. Kau itu baca Alkitab gimana sih? Kalau mau baca yang serius. Kalau itu di Kisah Para Rasul saya tahu, Bang. Kalau bang Tilik kabar, Tilik udah gemuk juga. Ya udah, Bang Alif. Ya udah, Bang Alif. Kalau sudah ada tercatat di dalam kitab suci, Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 31, dia di situ begitu banyak itu ayatnya itu. Paulus itu bertemu dengan siapa? Dengan Yesus. Tetapi yang ditemukannya adalah cahaya Yesus. Suara Yesus mengatakan, Paulus, Paulus. Ah, dia mengatakan seperti itu. Terus kalian datang di abad ke-7, kitab suci kalian mengatakan bahwasanya Paulus itu adalah sesat. Kalian mengobrak-abrik Alkitab kami ini sudah eksis 600 tahun sebelum kalian. Aneh kan? Sudah jelas-jelas di sana tercatat. Seluruh dunia. Tunggu dulu. Sesat gimana? Sebentar. Seluruh dunia. Tilik boleh. Ya, seluruh dunia sudah mengimani bahwasanya Paulus ini adalah Rasul Yesus Kristus. Rasul Yesus Kristus. Bukan nabi, ya. Rasul Yesus. Rasul. Jadi kami tunggu dulu. Kalian baru datang abad ke-8, Iya, abad oke. ke-7, ke-8. Kenapa kalian berani-berani kali kalian merombak-rombak Paulus itu penyesak lah, itulah. Sementara tunggu dulu. Paulus itu semasa hidupnya sikit lagi, tunggu jangan ketawa, Semangat. tunggu ya. Iya. Di dalam Alkitab, di dalam sejarah juga dikatakan Paulus ini tidak mendapat harta, tidak mendapat wanita, tidak mendapat tahta, tetapi dia dipenggal kepalanya. Biar tahu kalian, dipenggal kepalanya, matinya aja mengerikan, mati martir dia, tidak mendapat duit, tidak mendapat perempuan gak ada di tidurinya. Biar tahu kalian ya. Dia suci. Paulus itu suci. Jadi kalian banyak kali dosa kalian bilang Paulus itu penyesat.
Ternyata kalian penyesatnya. Dia ini sudah ada sejarahnya ini. Ini kalian baru lahir, adikku pun malahan. Umur kalian di bawah 40 tahun. Berani kali kalian menghancurkan. Dan ini minum dulu ya, beneran minum dulu silakan. Oke, silakan. Enggak marah aku. Enggak marah aku. Iya. Dari dulu aku gitu kan. Oke, silakan. Kenapa tadi Madohe menjawab itu kan bertemu langsung loh Yesus Paulus dengan Yesus yang di Kisah Para Rasul. Saulus kenapa engkau menganiaya aku? Oke lah, itu anggap aja kita tahu bahwa memang bertemu. Tapi saksinya kan ada yang bilang melihat, ada yang satunya enggak, yang satunya mendengar, satunya enggak kan gitu. Nah ini jelas-jelas di 1 Korintus pasal 11 ayat 24-25 itu tulisan merah. Bagaimana ceritanya? Gitu loh Bu. Nggak ada yang bilang di sini Paulus itu apalah nggak ada. Ya kita edukasi publik bagus gitu loh. Kenapa di satu-satunya Korintus ya 1 Korintus pasal 11 ayat 24-25 itu tulisan merah. Bagaimana Yesus menjelaskan ini bagian potongan tubuhku. Gak ada itu Bang Dito. Gitu. Iya. Ya oke. Nah, itu maksud saya, Bu. Coba Ya. Bang Silik coba apa Ustaz Talib. Bang Silik dulu ya gemuk ya. Izin sedikit saja. Ibu mengatakan Paulus bukan rasul palsu. Kitabmu yang mengatakan, bukan kami loh. Dia berkata bukan dari firman Tuhan. Anda percaya? Dan Bapak ini tadi datang-datang rocos yang kalian antikristus. Nah, yang antikristus siapa? Kalian yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Ya, Yang 2 datang Yohanes sebagai 1 nomor manusia. 7. Kalian nggak akui. Ya, siapa yang antikristus? Kamu yang anti Yesus. Baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Itu. Kami aja mengakui apa? Tuhan Yesus. Nah, Kami sekarang aja mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bentar Tuhan. Madohe bentar. Anda sesat. Belum ngomong belum kan Bang Silik. Iya. Nanti Anda dia sesat. Karena di situ Bukan. dikatakan 2 Yohanes 1 nomor 7 yang tidak mengakui dari Yesus. perjanjian lama sampai Nah, perjanjian baru. Loh, Tokoh 2 Yohanes- sentralnya dari Tuhan Yesus. Iya, 2 Yohanes perjanjian Dari- lama. Kamu mabuk. Dari perjanjian lama sampai Ya, kamu perjanjian mabuk, baru. 2 Kalau Yohanes kau perjanjian baca lama. baik, benang merahnya Tuhan Yesus. Yang Sampai sekarang. satu-satu Pak. Satu-satu. Iya, Yang supaya kau tidak tahu dari mengakui, perjanjian sekarang lama, saya tanya, tokoh Anda sentralnya mengakui bicara Yesus tentang sebagai Yesus. Tuhan? Anda mengakui Yesus sebagai Tuhan? Ya iya memang dari Ya sananya Anda Tuhan. sesat. Karena Kamu di yang dalam sesat tidak mau Ya. tahu. 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus datang sebagai manusia. Yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, penyesat. Kami juga Gimana sih Anda mengakui ini? Tuhan Yesus sebagai manusia, anak manusia. Oke, Kan nanti sudah gantian jelas teman dari saya di awal. sini, Ustadz, guru-guru saya sini. Satu saja Ibu Bahwa- Darni. Anda mengatakan tentang Paulus, 2 Korintus 11 nomor 17, di situ mengatakan, Paulus jelas mengatakan, aku berkata bukan dari firman Tuhan. Seorang rasul yang berkata bukan dari firman Tuhan, itu sesat atau tidak sesat? Antara Makanya dua baca otoritas di Alkitab sini, itu. antara Tuhan dan iblis. Kalau bukan Ya Tuhan berarti ampun, siapa? jangan comot-comot. Iblis. Pada nggak Loh, ngerti kalian kalau silakan, comot-comot. Silakan Ketua Baca Umum, yang silakan pula. Ustaz Alim atau Adriansa. Siapa Bang Adi? Kandito. Ya Bang Adi. Ya. Ya Ustaz Talib ya. Silakan. Oke, baik. Malam Adiansa. Di Selamat sini pagi. kawan-kawan, makanya kita hargai dan kita maklumi keimanan Bu Darni dan kawan. Karena mereka ini adalah pembela Paulus sejati. Itu loh dari tadi kita sampaikan. Mereka ini pembela Paulus sejati. Kalau Paulus itu adalah Rasul. Rasul itu kan utusan Tuhan. Siapa Tuhannya? Yesus. Ya itulah ajaran Kristen. Kristen itu memiliki Rasul namanya Paulus. Memiliki Tuhan namanya Yesus. Itulah yang diperjuangkan oleh kawan-kawan Kristen. Sementara kita kembali kepada pernyataan dan pengajaran Yesus. Itu. Kalau kita kan paham tuh, Yesus itu adalah seorang anak manusia. Ketika dia menghakimi, ya dia menerima pemberian kuasa untuk menghakimi. Karena siapa dia? Karena dia anak manusia. Ya percaya lagi. Ya itu tadi banyak juga penyesat datang ke seluruh dunia yang mengajarkan, yang mengaku bahwa Yesus bukan manusia. Ya itu. Di sini kan ada yang mengajarkan, meyakini kalau dia itu Tuhan. Ya sudah, itulah Tuhan dia. Dan Rasulnya adalah Yesus. Paulus. Nah ini menariknya. Tapi ketika kita membela pernyataan Yesus, maka kita paham bahwa
siapakah Yesus dan siapakah Tuhannya Yesus. Nah itu. Jadi ada menggunakan dalil-dalil pengajaran yang dia Ya, betul juga. Itu bisa masuk di asumsikan itu. Tadi katanya dosa dan perbuatan beda. Dasar bom-bom. Aduh. Bukan gitu, jangan kalian salah. Tadi saudara mengatakan antara dosa dan perbuatan berbeda. Giliran ditanya, dosa adalah perbuatan. Lucu Anda ini, lucu. Lucu. Bukan dosa dan Lucu. perbuatan. Itu bilang kenapa dosa dan perbuatan itu 11 dan 12. Wih, pemain bola 11-12. Ya. Itu abang adik itu. Abang ade, ya Kakanda dan Adinda berarti ya. Abang adik itu Iya. nggak boleh dia dipisahkan. Tapi kalau 12 sama 12 itu panas. Oh, mana? Berarti kayak Anda dan Bom-Bom. Mungkin kalau Pak Bom itu urusan kalian. Kalau kalian itu urusan sama aku. Wis, mantap. Pak Bom. Iya. Jadi perbedaan antara dosa dan perbuatan itu apa? Kalau perbuatan itu, perbuatan itu, kalau kita berbuat salah, itulah perbuatan. Nah, itu. Kalau dosa itu adalah kalau kita berbuat salah juga. Dasar tabung gas dikasih roh, asal ngomong. Gimana sih? Mengapa dikatakan tabung gas? Kalau nggak ada nggak hidup kompor gasnya. Kalau kalian Astagfirullahaladzim. ini malam puas banget deh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kalian diasuki dengan tabung gas. Kalau nggak ada selang gasnya itu, mana mungkin kompor gas hidup? Ayo langsung tabung gas aja dinyalakan di situ, dibuka, habis itu dikasih korek. Meledak lah bos. Kok meledak pula? Iyalah. Kalau coba dulu di rumah, coba ambil gasnya dulu, coba. Meledak nggak? Oh, berarti Anda berbicara dengan goblok. Memang betul saya sedang berbicara dengan goblok, betul. Aduh, nyadar saudara saya. Ternyata kalau kayak tabung gas dia ngerti dia, tapi kalau masalah Tuhan nggak ngerti dia. Dia bilang tadi berarti Anda bicara sama goblok katanya. Ya memang betul, saya lagi ngomong sama goblok. Ngaku dia. Berarti aku goblok. Anda katakan nggak boleh kayak gitu. Aku gak bilang loh, abang sendiri yang bilang. Aku yang mengaku tadi. Karena Anda bilang kan tabung gas. Coba dulu nyalakan di rumah Anda. Berarti kalau ku cobakan, terbakarlah rumahku. Berarti goblok kau. Sikit aja, coba aja sikit, nggak apa-apa. Sekali-kali. Oh iya bang, saya mau tanya, abang gerejanya di mana? Katolik. Kalau aku gereja di hatiku, di mana hatiku senang, disitulah gerejaku berada. Di sini senang, di sana senang, di Dia menghindari mana-mana perpuluhan hatiku senang. Menghindari perpuluhan. la. Enggak, nama gerejanya, bangunannya apa? Protestan atau apa? Ya, itu kan antara aku dan hatiku lah. Wih, mantap. Kalau di gereja tuh, bang, pendetanya suka lirik-lirik nggak? Kalau pendeta, ya pendeta lah. Aku kan nggak ada cerita tentang pendeta. Ya pendeta, ya pendeta. Kalau Enggak, Bang maksudku Cuma kan kalau Bang Cuma ada sakit hati sama pendeta, ya udah sama pendeta aja cerita.
Aku hanya Maksudku kan, kewer-kewernya aku. maksudku di gereja itu kan banyak gadis-gadis pakai rok pendek, duduk di Pakai baju kursi satu menghadap tali. pendeta gitu. Ada nggak biasa abang lihat pendeta matanya lirik-lirik gitu? Baca khutbah lihat-lihat. Kalau Nah. kalau ada pun orang melirik-lirik, ya itu urusan dia. Tapi kalau aku tidak ada melirik-lirik. Anda nggak melirik memang, tapi melotot. Bukan melotot. Kalau kita Tapi- di rumah ibadah itu, kita harus sopan dan santun. Itu aja. Iya sopan, yang sopan itu kan mulut, tapi mata melotot. Bukan. Nanti kalau dibilang lah mengatakan melotot. Itu kalau pakai rok pendek itu sopan ya, bro? Bro, itu pakai rok pendek itu pakai baju singlet sopan ya? Ya, kalau memang itu ajaran di gereja orang itu, kenapa kita memaksakan? Ya udah, itu kenapa kita memaksakan? Udah biar aja. Kalau memang dia suka, ya udah lakukan. Sopan atau Kalau memang tidak? dia itu tidak bagus, ya pasti akan dia ganti. Ditanya Manusia baik-baik, itu ini, sopan atau tidak menurut kamu, bro? kalau menurut saya, kalau dikatakan pun tidak sopan, nanti kalau Coba dikatakan kalau udah friend, coba telepon Bom, minta pendapatnya. kalau ada mengatakan di dalam ibadah rok perempuan di atas lutut dibilang sopan, itu namanya busrik, omong kosong. Busrik. Bukan busrik, Bang, bukan busrik. Astagfirullahaladzim. Aduh. Listrik. Gitu lah. Tapi kalau ada mengatakan seorang cewek itu di atas lutut, nah itu jangan dikatakan dia itu tidak sopan. Dia itu udah sopan. Kalau tidak dilihat mubasir gitu ya. Itulah. Jangan kalian berkatakan jorok. Enggak ada artinya berkata jorok. Iya, maksud saya kalau tidak dilihat sama pendeta kan mubasir. Kalau ada Artinya pun, kalau ada pun artinya seorang- boros, pemborosan gitu loh. Kalau ada pun seorang pendeta menengok kayak gitu, itu inter dia lah itu. Urusan dia itu sama Tuhan dia. Itu aja. Iya. Tapi nggak apa-apa kan sikit-sikit. Ya itu urusan dia lah itu. Biarkan CCTV yang menengok dia, biar CCTV buset. itu yang memalukan dia. CCTV. Tapi kan mata itu diberikan untuk melihat kan gitu. Ya udah, itu kalau kita Bang, kalau kita berkawan menunjuk-nunjuk orang itu marah orang loh, nggak bisa ditunjuk-tunjuk orang, pantang itu. Tapi kalau CCTV yang menunjukkan dia, ya berarti kan kalau emosi dia, biarin aja CCTV itu yang dipecahkan dia. Oh gitu. Tapi kan itu rezekinya pendeta itu kalau ada yang begitu. Bonus. Ya itu kan bonus. Kan urusan dia lah itu. Mau apapun kelakuan dialah sama Tuhannya. Udah itu aja, nggak usah pala banyak-banyak cerita. Nggak usah kita menjatuhkan orang lain atau menjelekkan orang lain. Urusan dia. Oke. Tapi kalau misalnya Pak Bom yang pakai rok mini ke gereja itu gimana ceritanya? Kalau pakai rok mini di gereja Pak Bom. Rok mini kelihatan bulu betisnya. Pernah melihat. Baru pakai lipstick. Pakai wignya yang warna biru kan? Baru ke gereja itu gimana itu? Kira-kira ada nggak pendeta yang lirik dia? Disiram air. Atau sekalian diludahi dari mimbar. Ini ibu di belakang, perutnya besar kali di belakang. Ibu-ibu ini yang berbulu betisnya di belakang, jangan sini. Udah pindah ke belakang, bukan di belakang pintu, maksudnya di luar di pos. Aduh, parah. Gitu ya, bos. Mungkin kalian ini kulihat korban-korban Pak Bom. Itu namamu jual beli itu Pak Bom.
Allahu Akbar. Jual beli. Astagfirullahaladzim. Jual beli kan namamu jual beli. Lu pernah jual beli babi ya? Namanya aja itu. Jual beli babi. Namanya aja. Jual beli babi. Kalau orang menjual babi ya kita beli. Kalau orang menjual celana ya kita beli. Semua Berapa kita harganya babi 1 ekor, Kak? beli. 1 ekor 167 juta di 60% dibagi 2. Nggak tahu lah. Babi yang paling mahal itu yang mana? Yang besar perutnya, tanpa anus. Kalau babi itu yang paling mahal itu adalah babi yang tahu arti, yang nurut lah. Oh, yang Tahu nurut. arti. Kedua yang Kalau pakai wig. hewan-hewan itu, kalau hewan-hewan nurut itu Mahal. itu tinggi. Iya. Kalau Pak lihat- Bombo mahal enggak kira-kira? Pernah lihat babi pakai wig enggak? Oh itu kalian itu membenci dia itu mungkin. Pernah lihat babi pakai wig? Warna biru wignya. Aku nggak ikut-ikutan di situ ya, kalian aja lihat. Allahu Akbar, Masya Allah. Jual beli. Sudah berapa anaknya? Aku, Iya. anak aku 670 di 0 dapatnya 0. Dari ayam berapa anak? Dari ayam. Kalau ayam Iya. itu Bro, mana Aduh. mahal babi hutan daripada babi kampung? lebih mahal babi kampung lah. Babi hutan kan hidup bebas. Bang Benny. Itu Aduh. fotonya itu. Kalau ini berapa harganya? Ini mahal nggak ini? Oh, kalau ini bagi kalian, kalau bagi kalian ini mahal bagi kalian. Inilah saingan yang berat untuk kalian. Allahu Akbar. Ini mau dikasih taji di pahanya. Baru diadu dengan ayam Bangkok. Allahu Akbar. Ketawa sih Benny. Ketawa juga dia. Ketawa juga dia. Bro, menurut kamu Bom pernah minum tua atau Bom pernah mabok nggak? Oh, kalau itu nggak tahu lah aku nggak bisa aku menista orang lain. Kan cuma nanya, bro. Kan kamu sering berhubungan sama dia. Nggak pernah kok, nggak pernah. Diusir dia Bang Kantik, diusir. Oh, dipecat jadi anak buah. Anak buahnya aja pun aku tidak pernah. Tapi kamu pernah mabok ya, bro? Mabuk cinta pernah. Kamu jatuh Jujur cinta kepada dia. siapa? Kepada babi? Kepada babi lagi. Jatuh Pada cinta. Bom. Pada wanita lah. Oh, kirain pada Bom. Masa kau setarakan cintaku kepada babi? Lucuan. Kodong. Jadi yang Kasian mati juga. terkutuk itu Yesus bukan? Hah? Yang mati Kalau- terkutuk Yesus bukan? Jangan kalian berasumsi Yesus itu dikutuk, disalib. Nggak boleh kalian begitu. Nggak lupa juga dia Bang Juma. Nggak lupa dia. Gak lo orang baik ini anak ini orang baik. Nggak pernah makan sabun. Betul? Nggak pernah makan sabun, tapi pernah menginum sampo jin.
Mana minum sampo. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara jual beli di kota mana, Bang? Di mana hati abang cuma berada, disitulah aku menempel. Menrasai. Sedikit-sedikit terbuka dia. Iya. Allahu Akbar. Udah pintar Sampojin dia itu melek. apa sampojin? Sangsil maksudnya tuh. Oh. Jadi dia minum sampo sangsil. Saya di Makassar, Bang, jual beli. Abang di mana? Di kota mana? Di kota Daud. Bang Andi katanya mau info, ditunggu-tunggu mana infonya? Oh, sampo zing. Waduh, Oh, sampo zing. Oh, sampo zing. Ya. Bang Andi, Info apa Pak De? tuh kemarin Mengenai? Bang Juma, Ya itu. Ya nantilah. Lupa Pak De. Naon? entah Bang Itu. Andi katanya punya info penting soal Bang Juma gitu. Ya itu nanti kan rencana mau ke Pulau Jawa. Oh iya. Iya, Bang Hadi, insya Allah. Tapi bulannya dan tanggalnya enggak usah terlalu dipublish. Gitu Pak De. Itu sih Jadi intinya, Pak De. gimana posisinya Bang Andi? Ini private atau memang diacarain? Repot aja lah, nggak usah acara-acara lah. Maksudnya diacarain. Nggak usah, ngapain juga. Saya cuma mau ketemu Pak Jokowi kok. Oh, siap. Biar kita siapkan karpet merah. Lucu Bang ini. Yang dikutu itu siapa? Jadi ulang lagi. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh ya? Yang dikutuk itu orang-orang jahat. Merasa no. Ketahuan mo kok. Nah, udah ketahuan kan? Nah, ketahuan sekarang. Yang disalib itu, yang dikutu itu adalah orang yang jahat. Nah, yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Berarti yang disalib ini orang jahat. Yesus jahat tidak? Tidak. Berarti bukan Yesus yang disalib gitu dong. Iya. Aku dia. Aduh, parah. Yang dikutuk adalah orang jahat. Iya. Yang disalib adalah yang disalib itu orang jahat dan orang baik. Bagaimana? Loh? Aduh, orang jahat dan orang baik disalib. Ya udahlah, tidurlah jual beli. Ya, Jual beli. Kan Yesus orang baik. Kan orang baik Yesus ya. Enggak mungkin dong disalib orang. Sal Nabi salising faqolu inna ilaikum mursalun. Nah, di sini sedang mengisahkan, oke? Mari kita buka kisahnya. Ini saya sengaja yang bahasa Indonesia, tapi nanti penjelasannya ada yang bukan bahasa Indonesia ya. Ada. Jadi ini konsep penafsiran Ibnu Katsir. Ali diam dulu, Ali waktunya Ustaz Ali. Aduh, kamu kenapa? Ini santai lah. Yang tafsir yang mengutip tentang ada nama Paulus adalah kitab tafsir dari Ibnu Katsir. Di luar itu tidak ada, oke? Metode tafsir Ibnu Katsir adalah memasukkan pendapat-pendapat orang atau kaul namanya, pendapat orang. Di situ bukan mutlak kebenaran. Saya kasih contoh nih. Di sini dikatakan ini kan yang Anda maksudkan, saya buka literaturnya ada. Ayat Al-Quran tidak ada. Ini pendapat orang. Ibnu Jurais telah meriwayatkan dari Wahab bin Sulaiman, dari Su'aib Al-Jibai yang mengatakan bahwa nama kedua Rasul yang pertama itu adalah Sam'un dan Yohana, sedangkan nama yang ketiga adalah Paulus, kan gitu. Dan nama-nama negerinya adalah Antioquia. Ini pendapat orang dimuat di dalam tafsir Yasin. Gitu. Ibnu Katsir memuat pendapat dari Ibnu Jurais. Nah,
Jadi statusnya pendapat ini apa? Di surah Yasin tidak dijelaskan. Kita buka kitabnya penjelasan Ibnu Katsir tentang pendapat-pendapat ini. Dia mengutip ini yang Anda tidak buka, yaitu di kitabnya namanya apa? Al-Bidayah wan Nihayah. Adalah kitab dari Ibnu Katsir. Di juz kedua, ya ini sini halaman 11 dikatakan tentang, nah contoh nih, wa ismu salis, dan nama yang ketiga seperti yang tadi ya. Di sini dikatakan karena ismu rasulaini al awalaini, yaitu di sini dikatakan Sam'un wa Yohana, seperti tadi namanya Sam'un dan Yohana. Wa ismu salis, dan nama yang ketiga adalah Paulus. Nah, wa qaryati Antioquia, dan kampungnya adalah Antioquia. Ini adalah pendapat Ibnu Zurais yang meriwayatkan seperti tadi yang dikatakan. Nah, ini contoh. Wa kada qala Ibnu Zurais. Pendapat orang, ini bukan hadis, bukan apa, ini pendapat orang. Nanti kita bahas siapa Ibnu Zurais, kan gitu. Wahada kaul, dan pendapat ini do'ifu jiddan, adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah bukan hukum, bukan untuk diterima, namanya juga pendapat, kan gitu. Dan pendapat ini sangat lemah. Nah, siapa Ibnu Zurais? Ibnu Zurais ini adalah salah satu orang Muslim yang memang mu'alaf, sebelumnya Kristen, sebelumnya Nasrani, gitu maksudnya ya. Dia mengeluarkan pendapat bahwa ada nama. Pendapat ini bukan kebenaran. Maka di sini Ibnu Katsir mengatakan pendapat ini dikatakan do'ifu jiddan, lemah. Mending kalau cuma lemah, sangat-sangat lemah, artinya tidak bisa diterima. Maka ketika ada pemaparan Sindonius atau apa, itu silakan hasil pendapat orang. Yang berkaitan, yang penting pendapat itu lemah. Bahkan ada penguraiannya. Di antaranya itu bukan cuma itu namanya, ada beberapa nama lain. Namanya bukan itu, namanya juga pendapat-pendapat orang. Sebagaimana juga kitab Anda di Lukas 1 nomor 1. Berdasarkan penelitian hasil pendapat orang. Lukas 3:23, dan menurut anggapan orang Yesus anak Daud. Kan anggapan orang. Cuman buat Anda sudah jadi mutlak, jadi kitab suci, bahwa itu adalah kebenaran anggapan orang. Kalau kita nggak bisa jadikan mutlak. Kalau Anda mau yakini mutlak kebenaran surah Yasin ini Paulus, kamu mau percaya bahwa ajaran di sini, ajaran Paulus di sini tidak menuhankan Yesus. Kita baca sampai ayat berikutnya, nggak ada di sini. Justru mengajarkan tauhid, bukan mengajarkan ajaran menuhankan Yesus. Begitu. Jelas ya, Adi. Saya sedikit boleh Bang. Tadi bahasa Arab mungkin dia bingung. Kita pakai bahasa Indonesia ya, biar paham ya. Iya. Nah, ini Bang Alip, izin Bang Alip. Bentar Bang Ali, sebentar. Silakan. Sebentar. Oh iya, nanti di finishing oleh Bang Ardi. Bang Ardi bagian finishing. Jadi di sini ya. Nah, ini bukunya ini ya. Ini Ibnu Katsir juga. Tadi di dalam disampaikan oleh Ustadz Alif ya. Saya mengambil dari Ibnu Katsir juga ya. Jadi seperti yang disampaikan Ustadz Alif, bahwa hadis-hadis itu atau riwayat-riwayat itu memang diambil dari si A, si B, si D. Nah, nanti dijelaskan tentang status hadis ini, gitu kan, sahih, dhaif, hasan, sampai maudhu, sampai palsu, begitu ya. Nah, mengenai tadi yang disampaikan oleh Paulus, nah di sini dijelaskan di dalam kitab ini ada keterangannya. Sama seperti yang disampaikan oleh Ustadz Alif. Nama-nama rasul tersebut adalah Syaum, Yohana, dan Paulus. Ini ada Paulus. Sedangkan negeri tersebut bernama Antioquia. Sama ya. Nah, namun pendapat ini sangat lemah. Lihat, sangat lemah. Sebab Antioquia adalah kota pertama yang beriman kepada Isa. Nah, jadi bertolak belakang ketika ketiga hawarian tersebut diutus kepada mereka. Nah, di sini kesimpulannya, adapun pendapat yang mengatakan bahwa kisah yang tertera dalam Al-Quran di atas adalah kisah sahabat Isa, maka pendapat itu adalah doib itu lemah. Sebab secara
zahir redaksi Al-Quran menunjukkan bahwa para rasul tersebut diutus oleh Allah, ya. Jadi jelas ya, bukan yang disampaikan tadi pendapat mengenai Syaum, Yohana dan Paulus ini adalah lemah, doib, ya tidak bisa dijadikan rujukannya. Itu aja mungkin dari saya. Ini ada di sini. Oke Bang Alianza, Oke, Bang lanjut, Didik, Bang. ini Terima kasih. dong aku ke belakang dulu 10 menit Bang. Nanti jangan dulu finishing ya, sedikit saja. Karena ini coba kita lihat ya. Beliin sendiri Bang Didik, aku tinggal dulu sebentar. Iya, iya. Sebentar, Dek, sebentar. Jangan panas. Sebentar, jangan panas. Kamu mute dulu, ya. Kamu mute dulu. Oke. Nah, di sini ini perkataan Paulus ya. Tadi udah dijelaskan, Masya Allah ya guru-guru saya. Nah, di sini 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Tidak ada di sini yang seorang Paulus ini berkata. Tidak ada di situ di Al-Quran, nggak ada. Ya. Ini sementara ini Paulus berkata bukan dari firman Tuhan. Kalau Al-Quran jelas nih. Kita lihat ya. Kita lihat di dalam Quran surat An-Najm. Nah, ini Nabi Muhammad nih. Oke. Inhu antar kita lihat. Nah, ini wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah pula berucap tentang Al-Qur'an dan penjelasannya ya berdasarkan hawa nafsunya sendiri. 4, yaitu Al-Qur'an tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya, gitu loh ya. Jadi jangan Anda samakan seorang ini yang Paulus ini yang Anda tarik-tarik dalam Al-Quran ini, di datamu aja dia berkata bukan menurut firman Tuhan, Bung. Terus kamu mau tarik di Al-Quran si Paulus ini, aneh kamu. Silakan bocil. Ini Anda percaya ini seorang Paulus ini? Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Di dalam literasi Anda ini ya, ada 2 entitas antara iblis dan Tuhan. Kalau dia tidak berkata bukan menurut firman Tuhan, ini siapa? Menurut siapa yang berkata ini? Tuhan atau iblis? Di sini sudah bukan Tuhan. Hah? Subtemanya apa dulu? Kau baca dulu subtemanya. Jangan kejang-kejang Pak, saya tanya. Dia berkata bukan menurut firman Tuhan. Hah? Sementara iblis kalau katakan kau itu Yesus itu Tuhan, iblis mencobai Tuhan kan? Jadi ada 2 otoritas di sini antara Tuhan dan iblis. Kalau bukan Tuhan berarti siapa? Anda jawab. Judulnya apa dulu? Judulnya apa? Judulnya isinya. Isinya. Habis kamu kalau mau baca Bible cuman baca perikop. Gak baca isinya. Saya tanya aja kepada Anda. Paulus berkata bukan menurut firman Tuhan. Kalau bukan menurut firman Tuhan, firman siapa? Firman siapa? Bagaimana kau mau tahu kalau nggak baca judul? Nah ini. Apa yang aku katakan Pak Verbrow, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Siapa? Iya, ada Iya, apa? ada sebab akibatnya. Apa Sebab dulu akibatnya judulnya? apa? Apa sebab akibatnya? Di sini Iya, kalau Anda mengatakan lagi dia ngomong diancam, apa Yesus pun diancam dibunuh dan dinubuatkan oleh Imam Kayafas ya tentang nubuatan pembunuhan Yesus bukan kehendak Tuhan. Oke? Di situ pun dia sudah diancam dibunuh. Imam Kayafas, Yohanes 11 nomor 51. Nubuatan ternyata di situ bukan nubuatan kehendak Tuhan. Ternyata nubuatan manusia karya keselamatan iblis dibisikin oleh Yudas. Iblis membisiki itu kepada Yudas. Paham? Paham? Jadi walaupun dia sudah diancam dibunuh, tetap Yesus berkata apa? Yohanes 12:49, aku berfirman bukan dari diriku sendiri, tetapi ada Tuhan yang memerintahkan aku untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu tetap bahwasanya dia tetap adalah utusan, mau apapun itu. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku Yesus hanyalah utusan. Sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Yohanes 13 nomor 16. Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 20 nomor 17. Apa? Itu sudah diancam dia. Malah pun malaikat ya, dia memohon kekuatan kepada malaikat, meminta kekuatan kepada malaikat. Itu malaikat turun. Kok Tuhan meminta kekuatan, di situ akan nyambung. Nah, di situ dia sudah diancam loh. Tetap namanya dia utusan, dia mengaku tetap dia utusan Tuhan. Tidak seperti ini. Kamu mengatakan dia dalam ancaman. Terus apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Anda percaya dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan?
Roma 14 nomor 9, mati dan bangkit jadi Tuhan. 1 Korintus 8 nomor 6, satu Tuhan yaitu Yesus. Anda percaya dia? Jawab. Percayalah Tun. Oh, jadi silakan Anda percaya kepada seseorang yang berkata bukan menurut firman Tuhan. Selamat menikmati. Oke? Aku dulu bertanya. Tunggu dulu. Aku dulu bertanya sama si Bang Sidik. Bang Sidik percayakah sama malaikat? Apa? Percayakah Di Bang dalam Sidik Al-Quran sama kami malaikat? percaya kepada malaikat utusan Tuhan. Tapi Kenapa kalau di kau dalam- tolak? Tunggu. Karena Anda tanya nih, saya jawab dulu. Aku dulu belum siap. Kalau Bang Sidik percaya kepada malaikat, kenapa Bang Sidik menolak perkataan malaikat bahwasanya Di dalam dikatakan datamu. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Sabar dulu. Oh. Di dalam datamu, malaikat, iblis bisa menyerupai malaikat. Hah? Itu dalam datamu. Yang percaya malaikat gimana? Gimana sih? Mana di Lukas 2 ayat 11 itu, di mana itu dikatakan menyerupai iblis malaikat Sekarang itu? saya tanya Ibu Dani. Mana ayatnya? Pakai data Iya. ngomongnya. Mana Oke, datanya? Saya akan kasih data. mana? Ibu pernah enggak, jujur ke saya, Ibu pernah tahu nggak data itu? Malaikat bisa menyerupai, iblis bisa menyerupai malaikat, jujur. Kalau malaikat nggak ada, iblis nggak ada menyerupai malaikat. Tetapi Kalau saya buka iblis data itu ada? menyerupai wajah-wajah yang aneh-aneh. Kalau saya buka itu ada, iblis menyerupai malaikat? Cobalah tunjukkan mana datanya. Lihat dulu malaikat kayak mana dia, malaikat jahat kah atau kayak mana? Kalau yang Sekarang datang malaikat kepada terang Maria, itu malaikat terang, kalau malaikat malaikat jahat. yang datang kepada Maria itu adalah Roh Kudus dari Ya, atas. malaikat terang itu apa? Itu malaikat jahat, malaikat baik. Mana dulu? Oke. Tunjukkan dulu. Oke. Iblis Tapi itu ya menunjukkan bahwasanya yang malaikat yang datang kepada Maria adalah malaikat iblis, malaikat jahat ya. Mana ayatnya? Waktu mendatangi Maria ya. Iblis Ini bisa kita menyerupai sekarang malaikat kan Oh, poinnya? enggak. Kita tadi sekarang bercerita tentang Maria, tentang malaikat yang datang kepada Maria Iya, Ibu kan mengatakan tanya, saya jawab bahwasanya nih. Yesus itu adalah Tuhan. Tadi Bang Sidik mengatakan malaikat itu bisa menyerupai iblis, tetapi tunjukkan dulu ayatnya Iblis bisa bahwasanya menyerupai malaikat kan? Datamu itu ada, ya toh nanti saya iya, buka. sekarang kita data yang bisa. di Lukas 2 ayat 11-nya yang kita bahas, Iya, bukan Lukas 2 nomor iblis-iblis 11 yang telah lain. lahir Tuhan di kota Daud. Iya. Oke. Itu malaikat yang Lukas ini bilang. saya tanya dulu, tunggu. Lukas ini murid Yesus. Murid Yesus lah. Murid Yesus. Berarti nanti Iya. Yesus ada baru dia menyatakan itu kan? Ya, kan namanya dia Namanya apa? Rasul. Dia sudah Rasul. murid Yesus. Berarti dia sudah diilhamkan pengetahuan ada enggak datanya? untuk apa? Ada enggak Dan datanya apa? perintah Tuhan, hai Lukas, aku wahyukan kepadamu akan telah lahir Tuhan di kota Daud. Coba mana? Kan sudah muridnya, kan sudah murid Yesus. Berarti mereka menceritakan kembali tentang sejarah itu. Murid apa? Iya dong. Jadi siapa? kembali apa? Menurutmu si Sidik yang menceritakan sejarah tentang itu. Oke. Ibu mati-matian telah lahir Tuhan di kota Daud. Sekarang coba Ibu. Oke. Berarti di situ Yesus dan Allah Bapa. Tadi Ya? Aku dan tadi Bapa dengan adalah satu. tuh Sebentar aku. dulu. Oke. Segar lagi mataku ini. Tunggu. Lukas 2 nomor 22. Yesus berarti telah lahir Tuhan di kota Daud. Ibu mengatakan Yesus itu adalah Bapa, Allah Bapa itu adalah Yesus. Nah, Lukas 2 nomor 22, Allah Bapa dan Yesus diserahkan kepada Tuhan mana lagi? Itu penggenapan dalam. Saya nggak berbicara penggenapan. Di situ Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Jangan kamu diam dulu. Satu ayat 2. Kamu diam dulu. Kamu diam. Nggak berbicara penggenapan. Di situ Tuhan yang lahir di kota Daud. Ya, Ibu Derni mengatakan Yesus adalah Allah Bapa. Allah Bapa itu adalah Yesus. Nah, kedua-dua entitas ini diserahkan kepada Tuhan mana? Nah, Tuhan mana diserahkan ini? Ada berapa Tuhan ini? Lukas 2 nomor 22. Silakan. Masalah saya, bro. Saya nggak berbicara tentang. Kok di mute, bro? Ini di situ diserahkan kepada Tuhan. Tuhan mana lah itu? Apa pecundang, bro? Saya nggak berbicara dengan Anda. Bu Derni jawab. Dia sebagai manusia. Saya nggak berbicara sebagai manusia. Saya berbicara telah lahir Tuhan di kota Daud, Pak. Nggak berbicara manusia itu. Yang lahir saya tanya, Tuhan atau manusia? Jawab jangan jujur. Tuhan. Lukas 2 nomor 11. Yang lahir Tuhan atau manusia? Tuhan, bro. Tuhan. Anda mengatakan sebagai manusia. Jangan. Anda tadi Pak, Anda tadi mati-matian mengatakan Yesus itu Tuhan. Saya bacakan yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, penyesat. Anda mati-matian dia Tuhan. Setelah saya katakan telah lahir Tuhan di kota Daud, Tuhan diserahkan kepada Tuhan, Anda lari. Oh, dia sebagai manusia. Inilah kalian. Ya tak? Bang Sidik,
Bang Sidik. Di dalam Lukas 2 ayat 11 sudah malaikat mengatakan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Udah? Oke. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14 firman Yahweh itu telah menjadi manusia. Kami mengimani Yesus itu turun sebagai manusia. Kami mengimani Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Apalagi? Iya, itu iman ini yang menolak itu, nah tunggu dulu, yang menolak itu Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah manusia, itulah antikristus. Nah, itu dia. Tunggu dulu. Jangan dulu berbahas tentang Yohanes firman. Ini saya tanya kepada Anda, yang lahir di kota Daud itu kan Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah Bapa, Allah Bapa adalah Yesus. Nah, Allah Bapa dan Yesus ini diserahkan kepada Tuhan. Lukas 2 nomor 22. Tuhan mana lagi tuh? Saya nggak berbicara penggenapan, Bung. Saya berbicara Tuhan ini diserahkan kepada Tuhan. Saya nggak berbicara penggenapan. Yang saya tanya, Tuhan monologi loh itu. Tuhan mana lagi loh itu. Iya, dengar dulu Bang Sidik. Lukas 2 ayat 11. Itu tengok perikopnya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Maksudnya begini, dengar dulu. Maksudnya begini. Saya tanya, Yesus ini yang lahir Tuhan? Dengar dulu, Yesus sewaktu manusia di bumi, dia diserahkan kepada siapa? Pemuka agama pada saat itu. Tuhan atau manusia, jujur sesuai data Lukas 2 yang lahir itu juru selamat. Iya, Tuhan atau bukan Tuhan? Dan sesuai dengan data Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia, dia manusia 100% di muka bumi ini. Yesus yang lahir Tuhan. Manusia dong. Dengar dulu. Yesus juga dikatakan manusia. Yesus juga dikatakan malaikat adalah Tuhan dan juru selamat. Ada datanya. Gak boleh kalian tolak itu. Bang Ardi udah mau finishing atau seperti apa? Silakan Ustadz Ali. Ini kalian kan memang menyangkal namanya juga antikristus. Yang menyangkal Yesus Tuhan, menyangkal Yesus manusia, kan gitu. Kalau saya terus terang dari tadi dukung Budarni gitu. Makanya saya bilang tadi, teruskan pembelaan imanmu karena imanmu menjelaskan bahwa Yesuslah Tuhanmu, Pauluslah Rasulnya, kan gitu. Ya itu iman Anda beda dengan iman Yesus. Nah, iman Yesus izinkan saya yang membelanya. Yesus menjelaskan dia itu anak manusia. Yesus berkali-kali dia itu menyembah Tuhan. Dia takut kepada Tuhan. Dan Tuhannya Yesus bukan manusia dan bukan anak manusia. Begitu Budarni. Jadi kita ini memang beda. Saya pembela Yesus, Anda pembela Paulus. Saya pembela Yesus yang anak manusia, Tuhannya bukan anak manusia. Anda pembela Paulus yang Tuhannya adalah Yesus, di mana Yesus adalah anak manusia. Gitu Budarni. Semangat terus Budarni. Pantang maju. Aduh, Bang Alif jadi membelot nih Bang Alif ini. Dari tadi saya open mic nggak dikasih moderatornya pecundang kali, bro. Bisa nggak diperbesar layar saya, bro? Kita membahas siapa Rasul Paulus ini sekarang ini, bro. Monggo perbesar. Apa kamu udah dijelasin? Udah jelasin aja. Paulus berkata bukan dari firman Tuhan kau imani, itu aja. Jangan mau lari kemana-mana. Iya, santai, bro. Udah santai apa? Sekarang kamu jawab. Kamu meyakini seseorang yang kau katakan Rasul dan Nabi itu Kisah Para Rasul 13 nomor 1, ya. Paulus itu ya namanya masih Saulus sudah jadi nabi. Masih Saulus Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Padahal pertobatan itu setelah dia jadi nabi namanya Paulus, ternyata enggak, namanya masih Saulus, pengkhianat. Tapi sudah jadi nabi Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Nah, muncullah itu data. Dia mengatakan aku berkata bukan menurut firman Tuhan. Padahal Anda meyakini bahwasannya setelah dia diangkat menjadi rasul ini, namanya sudah jadi Paulus kan? Berarti sudah bukan Saulus karena sudah bertobat. Ternyata Saulus ini namanya masih Saulus, ternyata dia pun nabi, dia mengaku. Baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1, itu datamu. Mau lari kemana kamu? Jelasin tadi. Anda sekarang jawab tentang Paulus dalam Bibelmu. Kayak gini, bro, kalau kita bahas nabi yang nikah sama umur 9 tahun aja lah. Oke, Anda bahas apa, Dek? Semakin Anda gali di situ, semakin timbul apa ya di dalam biblosmu itu. Oke, Anda masuk di situ. Data riwayat mana Anda bawa? Coba Anda tunjukkan. Kami bisa bantah. Oke. Kalau saya tanya balik kepada Anda, kalau saya tanya balik kepada Anda,
Yusuf 90 tahun udah kakek-kakek menikahi Maria umur 6 tahun. Tunjukkan data bantahan di dalam Biblemu kalau Yusuf bukan 90 tahun dan Maria bukan 6 tahun. Kalau tidak ada tercatat di dalam Biblosmu, gini Bung, ini sejarah Tuhan yang lahir Maria, kok nggak ada catatan umur? Aduh. Yang kau yakini itu Tuhan yang ada di dalam perut Maria, kok nggak bisa didetail? Kamu lari kemana, Dek? Ini jelas. Saya lah, bro. Sebentar, Dek. Layar saya lah. Sebentar. Jadi Pak Mor, jadi kalau Anda untuk menarasikan itu bawa data, gitu loh. Nanti kami bantah di sini. Gitu, kami ada data bantahan. Karena yang meriwayatkan itu Urwah. Waktu dia di Madinah, periwayatan itu tidak ada. Nanti dia sudah pindah di Baghdad umur 70 tahun. Pemahaman di dalam Islam, ya, Al-Quran dan hadis. Kalau hadis lemah nggak bisa dipakai. Gitu loh, paham? Paham sampai di sini? Nah, sekarang Anda tunjukkan di mana data membantah bahwasanya Yusuf bukan 90 tahun dan Maria bukan 6 tahun atau 9 tahun. Tunjukkan data bantah di dalam Bible. Ayo. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak bisa ada? Saya tanya. Padahal itu penting. Itu dikatakan kan itu penting. Penting tuh itu. Karena yang kau narasikan yang lahir dalam perut Maria itu Tuhan. Kenapa nggak dicatat? Katanya. Itu seumuran mereka, bro. Seumur. Mana datamu seumuran? Tunjukkan di dalam data Bible. Tunjukkan data bantahan di dalam Biblemu. Kau lihat The Passion of Christ. Mana Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Mana Markus, Lukas, Yohanes? Kenapa kalian nggak catat? Kenapa nggak ada catatan itu? Padahal itu peristiwa penting. Karena Matius 1:24-25, Yusuf telah mengambil Maria sebagai istri, Yesus belum keluar. Kenapa nggak ada catatan tentang umur Maria dan Yusuf? Kejanggalan di sini, Bung. Ya tak? Kau nonton The Passion of Christ. The Passion of Christ apa? Saya nggak mau. Saya minta data bantahan di dalam Biblosmu. Udah, perbesar layar saya, bro. Yang suka. Masa mau apa ini, Bang Flor? Loh, Anda cuma bahas tentang itu. Sekarang saya tanya, yang pedofil, yang Nabi Muhammad 40 tahun atau Yusuf yang 90 tahun? Saya tanya, udah kakek-kakek. Sementara dia juga, sekarang saya tanya, Yusuf setelah menikah dengan Maria, Yusuf itu seorang duda, sudah punya anak kan? Anda jawab jujur. Nah, betul. Karang-karang bebas tuh. Loh, saya tanya dulu, kalau saya buka Yusuf duda, sudah pernah punya anak? Tahu karang bebas itu. Oke, kau karang bebas, kamu yang nggak tahu. Biblosmu aja kamu nggak tahu. Soalan mau tanya tentang Quran, tentang Nabi Muhammad menikah setelah dibalik bingung, kelimpungan. Sini, macam kayak bapak-bapak apa cerewet? Apa kamu? Apa kamu? Nggak tobat-tobat kau ketemu saya. Yang suka poligami siapa? Ayo. Oke, yang suka poligami, dengarkan ya, dengarkan. Yesus keturunan Daud. Daud mengambil istri orang. Siapa namanya? Sebentar. Ini lanjut, Ustaz, tolong di mute dulu dong. Noise loh. Kresek-kresek terus apa? Tajam di telinga sakit. Nanti kalau pas mau bicara aja bilang sama kawannya. Ya lanjut. Oke, Anda diam dulu Adisya Putra. Tadi sampai di mana, Pak? Anda tanya? Anda tadi nggak? Gini, keturunan Yesus. Yesus itu keturunan Daud. Daud mengambil istri orang Betseba. Sekarang kalau masuk di keturunan Daud, maaf kata, itu perzinahan. Berarti Yesus keturunan pezina, betul? Sekarang poin kedua, di mana data larangan di dalam Biblos, ya? Mana data larangan untuk berpoligami? Ada larangan nggak? Apa yang disatukan Tuhan tak bisa dipisahkan oleh manusia itu perceraian perikopnya, bukan poligami. Mana? Keluaran 9 nomor 14 kalau nggak saya sore. Bukan, Kejadian 9 nomor 14, Lamek mengambil istri itu, Lamek mengambil istri 2, banyak, istri 2, istri 3, istri 4. Mana data larangan di dalam Biblos mau tunjukkan? Satu-satunya yang mengajarkan istri satu itu di dalam Al-Quran. Ya, poligami itu sebelum Al-Quran datang udah banyak. Salomo 700 istri, 300 kundik. Abraham, Musa, Abraham 3. Siti Sarah, Hagar, Turah. Musa 2. Hukum terakhir. Hukum terakhir mana? Mana saya tanya. Coba Anda tunjukkan di dalam Bibelmu perjanjian baru pun di mana larangan poligami. Coba tunjukkan data.
Jangan cuman congor di sini, Pak. Ada Timotius 3 ayat 2, Timotius 3 ayat 2 dan Ulangan 17 ayat 17. Coba kita ambil lihat apa isinya. Iya. Coba. Iya. Timotius. Santai, ketawa. santai. Jangan nekel. Timotius 3 ayat 2. Aku baca ya. Timotius 3 ayat 2. Coba baca. Jadi kita diperbesar layar saya nggak ada diperbesar, bro. Kok diam bocil kamu ini? Ya banyak mundur dari tadi. 2 Timotius. Tunggu. 1 Timotius 2 1 Timotius 3 ayat 2. Ini perkataan Paulus lagi nih yang berkata bukan menurut firman Tuhan ya. 1 Timotius 3 nomor 2. Iya, baca coba Bang Sirik. Ya ampun. Oke. 1 C bocil kemudian dulu pesek, makanya beli headset yang bagus. Itu Adiansa coba dibenerin dulu lah perangkatnya, noise. Aku pakai headset tajam kali, nyayat-nyayat di telinga loh. Oke. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu, tunggu dulu. Suami dari satu istri. Suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka pemberi. Mana di sini larangan berpoligami? Ya udah. Kan boleh suami dari satu istri. Suami dari satu istri ini menceritakan ini mana larangan berpoligami? Janganlah engkau berpoligami karena Tuhan akan melenyapkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Seperti Yesaya yang mengatakan yang makan babi akan dilenyapkan Tuhan. Itu firman Tuhan. Baru bunyinya demikianlah firman Tuhan. Gitu. Ulangan 17 ayat 17. Itu tadi udah pas ya. Ulangan apa lagi? Tadi udah pas ya. Ya, pas apa? Pas asumsi. Ulangan berapa? 17 ayat 17. Oke. Ulangan 17 ayat 17. Ayat 17. Kita lihat. Ceng. Kejadian Keluaran ulang. Kejadian Ulangan lupa. Bukan. Kejadian Ulangan. Ayo baca Bang Sidik. Oke, 17. Ayat 17. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang emas dan perak pun janganlah ia. Bentar dulu. Mana di sini larangan? Mana larangan berpoligami? Jangan. Kalau udah jangan banyak istri kan berarti satu. Sebentar. Dengar. Kita baca dari 16. Dengar. Hanya janganlah ia memelihara banyak budak. Banyak 17 ayat 17. Dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir. Ia tunggu dulu. Oke lah, silakan. Banyak kuda. Ya, ini kuda nih. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri. Ini kuda. Bukan. Supaya hatinya jangan menyimpang emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyusun menulis baginya salinan hukum ini menurut yang kitab yang ini. Berbicara apa ini, Bu? Saya tanya. Ini berbicara kuda atau berbicara apa? Iya, maksudnya jangan cerakah. Banyak istri kuda. Jangan banyak istri. Coba gini. Emangnya silakan. kuda istri? Iya. Kayak Ketika mana sih? dibilang jangan banyak istri bukan berarti melarang poligami. Anda salah paham. Gimana sih? Mari kita baca ya. Ini kan firman Tuhan menurut kitab Anda. Contoh, jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Keluaran 21 nomor 10. Ini aturan poligami atau tidak? Kejadian tunggu dulu. Kejadian pasal 1 itu aja atau sewaktu penciptaan Adam dan Hawa. Kenapa cuma hanya satu pasangan yang diciptakan? Tanya dulu. Kenapa nggak diciptakan Elohim itu, Adam itu ada 3 istrinya? Kenapa hanya satu, si Hawa? Lah, Tuhan menciptakan satu, ya satu-satu. Tuhan menciptakan, bukan sedang mengatur poligami. Itu, sedangkan Tuhan aja tidak mengizinkan ada poligami. Contoh si Adam, satunya istrinya dibikin, satunya pasangannya. Bu Darni, ini barusan saya bacain ayatnya, itu aturan poligami atau aturan
poli Tuhan. Gimana sih? Maksudnya mempoligami Tuhan kamu. Kalau Kristen kan mempoligami Tuhan, Tuhannya jadi 3 kan gitu. Nah, sekarang di sini Keluaran 21 nomor 10 di situ dikatakan jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu. Artinya apa? Pangannya harus cukup, pakaiannya sandang, pangan, papan harus cukup, bahkan persetubuhannya juga harus adil. Nah, itu aturan dari Tuhan. Ini firman Tuhan atau bukan ini kitabmu? Atau kau tolak, bukan firman Tuhan? Enggak diterima? Ya, belum lagi di Ulangan 21 dari 15 sampai 17. Di situ dijelaskan. Ini aturan Tuhan atau bukan ini? Kalau Paulus memang dia sering katakan, aku mengatakan inilah pendapatku. Itu pendapat Paulus. Pendapat itu kan tidak selalu benar, namanya juga pendapat, bukan firman Tuhan. Alif, jangan modal congor. Datanya mana? Lah, dari tadi yang saya bacakan bukan data. Anda baca Keluaran 21 nomor 10, Anda yang baca, coba. Anda yang baca. Ulangan satu. Bang Alif, aku mau tanya, kalau lebih dari lebih 1 istri, apakah bahagia atau berantakan? Cie mau curhat cie. Jawab. Kalau punya istri lebih 1, 2, apakah bahagia atau berantakan? Bisa pun diguna-gunai, masih guna-gunaan kata orang Batak bilang. Berlomba-lomba hebat. Berarti berantakan. Tunggu dulu, sama kayak Raja Salomo. Sama kayak Raja Salomo mempunyai 1000 gundik istri. Berantakan kan? Masalah bahagia ya tergantung Budarnia lah. Budarnya bahagia enggak nanti gitu. Kalau Budarnia enggak bahagia ya. Kalau aku kuseket. Kuseket kalau aku. Suamiku kawin lagi kuseket. Itu dia. Boleh gitu. Kembali kepada pengajaran ya. Jangan berdasarkan pengalaman pribadi, enggak boleh. Nah, coba tadi siapa tadi yang nanya data? Keluaran 21 nomor 10. Baca Pak, Keluaran 21:10. Seorang pria dapat menikahi wanita dalam jumlah tak terbatas tanpa batasan beberapa banyak wanita yang dinikahinya. Jika tuannya ingin mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaian dan persetubuhan dengan dia. Musuh-musuhmu dan aweli-aweli telah menyerahkan mereka ke dalam tangan mereka sebagai tawanan. Pas yang kau baca itu Keluaran 21 nomor 10. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaian dan persetubuhan dengan dia. Itu masih boleh lama. Itu perjanjian lama. Kenapa sekarang Anda mempermasalahkan tentang perjanjiannya? Ini nubuat nggak boleh, nubuat juga perjanjian lama. Tunggu. Tapi teman-teman, kalau mempunyai lebih dari istri 1, itu akan terjadi timbul iri hati, dengki, apalagi sifat-sifat yang tak benar. Pasti itu, maka Tuhan menyuruh 1 istrimu. Makanya penilik jemaat itu disuruh juga 1 istrimu supaya tentremlah kau pimpin jemaat itu. Gitu. Fokus ngurusin jemaat karena memang keterbatasan, suruh 1 istri. Lah jemaatnya kan enggak disuruh 1 istri. Gimana sih? Jemaatnya pun disuruh niru bosnya. Ayatnya? Karena itu tadi tidak akan bahagia rumah tangga kalau mempunyai istri lebih dari 1. Pasti berantakan, iri hati, dengki, macam itu. Makanya itu adalah pendapat Paulus itu loh Budarni, bukan pengajaran Yesus. Oh ya lupa, aku dukung lagi terus bela Paulus sebagai Rasul. Lupa lagi. Dan Yesus Tuhan, kamu kan bela terus. Dan termasuk yang barusan. Karena di dalam 1 Korintus 7 seingatku ya, 1 Korintus 7 memang di situ dikatakan
Ini karena waktu yang singkat ini aku mengatakan berdasarkan apa? Pendapatku. Itu. Tapi masalahnya apa? Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Cuman ya Paulus itu ngasih pendapat loh. Mau poligami atau enggak gitu loh. Kalau poligami nanti kamu repot. Kalau punya jemaat nanti ngurusin anak itu gitu. Kalau jemaat mah nggak ngurusin umat, ya nggak ada aturannya. Itu pun berdasarkan pendapat dari Paulus. Makanya 1 Korintus 7:26, aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Namanya juga pendapat, Bu Darni. Ya, silakanlah. Alif. Mbak lebih melua Paulus tidak kawin daripada Muhammad kawin terus. Ada apa lagi nih? Kenapa kau permasalahkan nabi kami yang menikah? Dulu. Kalau gini, kalau Anda mau mempermasalahkan yang poligami, ambillah yang paling banyak berpoligami, contoh Daud, contoh Salomo. Itulah yang kau permasalahkan, jangan nabi kami. Nabi kami tidak tertulis di kitabmu kan? Tetapi yang berpoligami banyak, Salomo dan Daud, itulah yang kau permasalahkan. Jangan compare-nya ke nabi kami, nggak nyumbang, nggak nyambung. Iya, makanya kalian senang kan ikut. Saya satu aja pertanyaan saya, kalian bingung. Loh, kok bingung? Bu Darni. Bu Darni, aku mau nanya, Bu Darni. Paling mana? Ini kan tentang Paulus. Daripada. Nah, kenapa itu tuh Kristen itu harus dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh santai Kudus? aja, Paulus kenapa jadi kejam nih? Bu Darni, kenapa di dalam Kristen itu harus dibaptis Jangan atas nama dulu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? lari-lari. Jangan dulu yang lain-lain. Belum kelar itu, Bang. Nanti enggak, ini dulu tentang ya. Paulus. Mana yang paling malu? Paulus tidak kawin daripada Muhammad kawin terus. Mana paling mulia? Lah, terus kalau Paulus tidak kawin, kalau lagi pingin gimana? Nah, iya, saya pengen tahu. Loh, kalau nabi kami ya disalurkan, ada istrinya. Lah, Paulus kalau nggak kawin, kalau pingin gimana coba? Solusinya apa solusinya? Solusinya. Ayo coba. Ayo. Kalau lagi tegang, Paulus solusinya gimana coba? Boleh. Ayo. Hidupnya sudah untuk Tuhan, sudah enggak. Ya itu lagi hidupnya, tapi kan iminnya kan dia tetap tegang, Bang. Ayo. Lah, kemana dia? Coba. Kemana itu orang? Kan kita nggak tahu zamannya dia gimana. Ya justru pencipta itu tahu kalau Paulus itu laki-laki, punya kelamin, punya burung. Nah, burungnya kalau lagi pingin gimana coba? Solusinya apa solusinya? Enggak, kalau sudah sama Tuhan sudah ada rasa. Ya Kalau gara-gara sudah tadi tahu itu. nama akun Paulus tidak kawin, mau narasinya kok mau framing, malah dia mengajarkan Paulus tidak kawin, namanya lucu kali. Bang Alip, Ya, Bang makanya saya Alip, tanya kalau Paulus Bang tidak Alip. kawin, kalau lagi pingin gimana? Bang Alip, Bang Sidik, kalau poligami itu tidak berasal dari Allah, tetapi yang berasal dari Allah hanya diberikan Adam satu istri, Hawa. Yang itu tidak dia. berasal, Bu Darni, Sweet, sweet. yang tidak berasal